Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Berkebun di Belakang Rumah. Pada Sabtu libur ini saya ingin berbagi satu hal yang cukup menjadi perhatian kita, yaitu tentang pemilihan pupuk. Ya, Bapak Ibu sekalian, para pencinta berkebun, ya, khususnya di rumah, ini jadi satu hal yang dianggap baik kita pelajari, karena memang pada saat kita proses, ya, perawatan tanaman, kita membutuhkan nutrisi atau pupuk pada tanaman. Ini jadi tanda tanya yang sebetulnya sering kita dapati pada saat di kenyataan yang sebenarnya. Ya, salah satu hal yang terpenting adalah tentang pemilihan pupuk. Ya, nah di sini di pasaran, ya, itu beredar pupuk berbagai jenis, ya. Ada yang disebut dengan pupuk tunggal, ya, dan juga ada yang disebut dengan pupuk majemuk. Nah, di sini pada saat kita ingin mengaplikasikan sebuah pupuk atau memberikan nutrisi pada tanaman kita, kita mau menggunakan pupuk yang mana? Ya, apakah kita yang menggunakan pupuk tunggal atau pupuk majemuk? Nah, di sini menjadi perhatian kita sebagai para hobius, para petani yang bergerak di bidang pertanian. Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan terlebih dahulu, ya, tentang apa itu pupuk tunggal dan apa itu pupuk majemuk tentunya. Yang pertama tentang pupuk tunggal. Pupuk tunggal adalah sebuah pupuk yang memiliki tunggal, ya, atau satu kandungan, ya, nutrisi. Jadi tidak lebih, hanya satu. Contoh saja, ya, contoh. Ini di depan saya ada sebuah pupuk SP36, ya. Ini termasuk tergolong ke dalam pupuk tunggal. Mengapa dikatakan pupuk tunggal? Ya, karena memang hanya memiliki satu kandungan nutrisi. Ya, hanya satu kandungan nutrisi. Yaitu apa? Yaitu adalah fosfat. Kadarnya adalah 36%. Ya, jadi sekali lagi, pupuk tunggal adalah sebuah pupuk yang memiliki satu kandungan nutrisi. Yang kedua, ya, sekarang pupuk majemuk. Ya, pupuk majemuk adalah sebuah pupuk yang memiliki kandungan beberapa unsur. Ya. Jadi dia memiliki beberapa unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Contohnya saya ambil, ini ada MKP, ya. Nah, di sini ada MKP. Nah, pupuk MKP ini, monokalsium fosfat, ini memiliki dua kandungan, ya, yaitu ada fosfatnya dan ada kaliumnya. Dan ini tergolong ke dalam pupuk majemuk, ya. Yang ini adalah pupuk tunggal dan juga ada pupuk majemuk. Tetapi ada juga pupuk yang majemuk melebihi, maksud saya kandungannya lebih dari satu, ya. Mungkin 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu juga ada. Contohnya seperti MPK 1616, ya. Ada dari Pak Tani ataupun dari Merauke, ya. Ini bisa kita gunakan untuk pemupukan di rumah kita, ya. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah kita memilih pupuk tunggal untuk pemupukan di tempat kita, di kebun kita, ataukah kita menggunakan pupuk majemuk. Nah, di sini yang sering jadi pertimbangan kita, ya, menjadi pertimbangan kita. Ada kelebihan kita menggunakan pupuk tunggal dan ada pun kekurangannya, ya. Ada kelebihan kita menggunakan pupuk majemuk dan ada juga kekurangannya. Jadi apa yang pas untuk kita aplikasikan ke tanaman kita? Tentunya
ini akan ditentukan berdasarkan apa yang kita kelola, apa yang kita tanam, apa yang kita budidayakan. Ya, jadi seperti itu. Tidak serta-merta dengan tanaman atau berkebun di rumah, ya kita menggunakan pupuk yang seperti ini, atau kita tidak serta-merta kita menggunakan pupuk majemuk untuk kegiatan pemupukan yang memang kita bertani secara partai besar. Jadi masing-masing dari dua jenis pupuk ini memiliki kekurangan. Dan baik, yang pertama, apa keuntungan pupuk tunggal? Ya, pupuk tunggal memiliki keuntungan yang pertama, jelas yang kita rasakan adalah murah. Murah ya, jadi apapun dasarnya jadi murah terus ya. Pertama, murah, tidak mahal tentunya. Kalau udah murah pasti nggak mahal ya, murah ya. Kenapa dia bisa murah? Karena memang ya hanya mengandung satu nutrisi atau satu kandungan, itu pertama. Kemudian dapat dikombinasikan ya, yang kedua. Jadi keuntungan yang kedua untuk penggunaan pupuk tunggal adalah dapat dikombinasikan ya, dikombinasikan dengan pupuk lainnya ya. Jadi pupuk tunggal ini dapat dikombinasikan ya untuk memacu pertumbuhan, apakah tanaman itu dalam masa vegetatif, generatif, ataupun sedang dalam proses pembungaan ataupun pembuahan. Nah, ini kita bisa memberikan dosis ya, menaikkan dosis, menurunkan dosis, dan seterusnya ya. Jadi lebih fleksibel, itu keuntungan daripada pupuk tunggal. Kelebihan selanjutnya adalah dosis tepat ya. Jadi dengan menggunakan pupuk tunggal, kita akan mendapatkan dosis yang tepat untuk tanaman kita ya. Kalau pupuk majemuk ya kan sudah dikemas langsung jadi satu. Misalnya pupuk seimbang 16-16 ya, kita tidak bisa lagi ya meningkatkan dari pupuk itu. Jadi sudah standarisasinya seperti itu. Sedangkan kalau pupuk tunggal, kita bisa menambahkan, melebihkan, atau meningkatkan dosis dari sebuah pupuk yang kita aplikasikan. Yaitu kelebihan daripada pupuk tunggal. Kemudian sekarang kekurangan dari pupuk tunggal apa? Ya pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya adalah cara mengaplikasikannya itu tidak praktis ya, tidak praktis. Kenapa? Karena kita harus mencampurkan beberapa unsur hara atau beberapa pupuk menjadi satu. Jadi sifatnya nggak praktis ya. Kalau majemuk kan praktis ya, tidak langsung bisa diaplikasikan. Harus memahami kebutuhan pupuk ya. Jadi kita harus memahami kebutuhan tanaman untuk dipupuk apa gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan pupuk tunggal, kita harus paham ya. Misalnya dalam masa vegetatif, yang dibutuhkan adalah kita harus perbanyak nitrogen ya. Pada saat generatif kita harus memperbanyak fosfat. Pada saat mulai pembungaan serta mulai pembuahan, kita harus memperbanyak fosfat dan kalium ya. Jadi ini kita harus tahu persis. Jadi kita harus melihat kondisi keadaan dari tanaman itu tersebut. Jadi kita tidak serta-merta mencampur sesuai yang kita inginkan, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Tapi itu juga merupakan kelebihan ya, selain kekurangan juga kelebihan. Jadi kita harus paham dulu dengan apa yang kita tanam, apa kondisinya bagaimana ya. Itu harus kita paham dulu. Nah, itu adalah kekurangan dan kelebihan dari pupuk tunggal. Kemudian kelebihan dari pupuk majemuk. Yang jelas tadi, kalau pupuk majemuk itu kita bisa aplikasikan secara praktis. Pertama adalah keuntungannya adalah praktis. Ya, kenapa praktis? Ya, karena memang sudah ada kandungan beberapa unsur hara yang langsung bisa kita aplikasikan. Itu adalah keuntungannya, praktis. Tidak kita harus mencampur dulu beberapa pupuk tunggal ya. Kita langsung bisa mengaplikasikan ke tanaman kita. Yang kedua kelebihannya adalah menggunakan pupuk majemuk, yaitu kita tidak terlalu ya harus memahami ya, kita harus memahami tentang kebutuhan tanaman ya. Kenapa?
di dalam pupuk majemuk sudah pupuk seimbang, ya sudah pupuk seimbang. N-nya berapa, fosfatnya berapa, kemudian kaliumnya berapa, sudah seimbang, sudah ditakar oleh pabrik, ya sudah ditakar oleh pabrik. Jadi sudah seimbang. Jadi kita nggak perlu lah, maksudnya kita nggak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh tanaman, itu pun kita sudah bisa mengaplikasikan pupuk majemuk ini, ya. Kemudian kekurangannya. Nah, kekurangannya pupuk majemuk ini, ya, pertama adalah pasti mahal. Harganya akan berbeda dengan pupuk tunggal. Kenapa mahal? Karena memang kandungan di dalamnya sudah ada beberapa nutrisi, ya. Sedangkan pupuk tunggal hanya satu nutrisi, itu adalah kekurangannya. Kekurangan kedua adalah pemupukan tidak tepat sasaran. Ini yang sering terjadi, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini tidak tepat sasaran adalah pada saat kebutuhan tanaman membutuhkan proses pembungaan dan pembuahan, kita hanya menggunakan pupuk majemuk tersebut, ya, yang kandungannya kurang. Nah, di sini disebabkan kurangnya dari kandungan pupuk majemuk. Ya, jadi kita tidak bisa mengoptimalkan, ya, kandungannya. Akan misalnya kita tambahkan dosisnya, akan naik semuanya, ya, akan naik semuanya dari nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tidak tepat sasaran, ya. Jadi kesimpulannya kita menggunakan yang mana, ya? Jadi kesimpulannya kita menggunakan yang mana? Apakah kita menggunakan pupuk tunggal, atau kita menggunakan pupuk majemuk, ya, seperti ini. Nah, sebetulnya akan kembali ke Bapak Ibu sekalian, ya, kita menggunakan pupuk apa, ya. Tetapi kalau menurut saya, ya, yang terpenting adalah mau pilih pupuk yang tunggal atau memilih pupuk majemuk, ya. Jadi sebetulnya pilihan itu tergantung daripada Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi, ya, bagi petani yang memang bergerak di usaha bidang pertanian, saya lebih menyarankan untuk menggunakan pupuk tunggal. Kenapa? Karena akan memangkas biaya produksi, ya, akan memangkas biaya produksi. Itu kalau memang kita menggunakan atau kita menanam tanaman yang produktivitasnya tinggi untuk menghasilkan sebuah penghasilan. Jadi gunakanlah pupuk tunggal supaya operasional, ya, biaya operasional dapat ditekan. Kemudian kalau ingin kita menghasilkan sebuah tanaman, kita harus mengetahui kebutuhan tanaman itu tersebut. Jadi kebutuhannya apa, ya. Dengan kita memahami kebutuhan tanaman tersebut, kita bisa memberikan pupuk yang tepat. Nah, langkah yang tepat ini bisa kita lakukan dengan mengaplikasikan pupuk tunggal, ya. Misalkan sebuah contoh tanaman anggur, ya, tanaman anggur pada usia menjelang 1 tahun, ya, atau menjelang proses pembungahan atau proses pembuahan, ini kan membutuhkan fosfat yang tinggi dan kalium yang tinggi, ya. Jadi dengan mengaplikasikan pupuk tunggal, kita bisa memberikan dosis yang lebih tinggi untuk fosfat dan kaliumnya, seperti itu. Jadi kebutuhan tanaman itu apa. Selanjutnya, untuk yang bertani di rumah, ya, untuk bertani skala kecil, ya, kemudian tidak begitu mengharapkan sebuah hasil yang maksimal, ya, ataupun sekedar hobi di rumah, ya, penggunaan pupuk majemuk ini lebih saya sarankan. Kenapa? Karena satu, tidak ribet atau tidak sulit, ya, mengaplikasikannya, ya. Kemudian dengan kocek kantong yang sedikit, ya, karena kita hanya memupuk nggak banyak tanaman, ini lebih saya sarankan untuk menggunakan pupuk majemuk, ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian, mau menggunakan pupuk tunggal atau pupuk majemuk, ini tergantung daripada kondisi tanaman Bapak Ibu sekalian, ya.
Tapi kalau saya pribadi ya, saya lebih suka menggunakan pupuk tunggal. Kenapa? Alasannya karena saya suka bereksperimen dengan pupuk ini, takaran segini kira-kira menghasilkan bagaimana ya. Kemudian saya dengan takaran segini kemudian menggunakan nitrogen yang saya tinggikan, kemudian fosfat yang saya tinggikan, hasilnya bagaimana. Nah, itu saya dapat lakukan kalau saya menggunakan pupuk tunggal gitu ya. Jadi tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau saya bisa melakukan atau biasa melakukan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja ya gambaran tentang penggunaan pupuk tunggal ataupun pupuk majemuk. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat buat kita. Sekali lagi, ini adalah berdasarkan hasil pengalaman pribadi ya. Mudah-mudahan manfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain, di video yang lain, dan dengan tema yang lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.